Salam keajaiban. Senantiasa semua dalam keajaiban-keajaiban positif mengiringi perjalanan karir. Kemarin saya janji mau ngomong lagi tentang yang lucu, tentang ini ngerasani pentagram. Tapi nantilah. Karena ketika saya pas saya ke jalan waktu itu ke Taman Sari, kebetulan saya ketemu seorang, wah Pak Maesa gimana kabarnya? Ya wis lah basa-basi tahu kan. Dia pesulap ini pemula. Saya hargailah tetap. Curhatnya gini, Pak, saya itu nggak bisa ngomong Pak. Gimana sih caranya bisa ngomong di depan orang? Ceritanya seperti itu. Ya tak jawab, aku kalau jawab di sini yo gimana, mendingan kamu ikutin YouTube-ku aja lah. Ya dong. Ikutin YouTube-ku aja lah. Jadi gini. Mungkin tentang berbicara di depan orang ini bisa menjadi satu persoalan buat para magician yang ketika bermain harus berbicara. Caranya adalah satu, kuasai materi dulu. Kemudian dicatat satu, menguasai materi. Kedua, apa yang mau disampaikan. Jadi, apa yang mau disampaikan? Tentunya ini ada istilahnya pembukaan dulu ya, introduction. Kemudian transisi pada persoalan. Kemudian persoalan itu sendiri. Kemudian penyelesaian. Itu dulu diurutin. Atau bisa apalah nanti, yang penting materinya apa dulu. Dikuasai dulu. Kalau masalah berbicara, agar orang mendengarkan atau tidak disambi makan ya. Wow, magician ngomong bla 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 bla. Sambil, oh iya tuh, ambil minum, ambil makan. Nah ini, ketika itu, pada saat Dedi hal ini, wah, saya sebagai manajemen dan penanggung jawab di belakang layar, saya tidak mau. Jangan sampai terjadi bahwa ketika ada seseorang yang bermain, berinteraksi dengan bahasa, ditinggal seperti itu. Nah ini tentunya ada tekniknya, supaya orang tetap memperhatikan seseorang yang lagi menyampaikan pembicaraan. Antara lain tentunya satu, berlatihlah vokal. Vokal itu suara. Ya. Kemudian berlatihlah tidak terburu-buru menyampaikan kata-kata. Kemudian lagi, setiap orang harus mempunyai irama berbicara, tinggi rendahnya ya. Seperti saya ngomong saat ini. Seperti saya
ngomong saat ini. Seperti saya ngomong saat ini. Ini contoh, sudah contoh irama. Kemudian diksi, intonasi, diksi penekanan. Saudara-saudara atau penonton semuanya, coba saya ingin yang ada di sini. Nah, jadi penekanan. Kemudian artikulasi. Artikulasi itu adalah kejelasan. Kejelasan huruf mati ataupun huruf hidup. A, I, U, E, O. M, N, K, L. Jikalau Anda atau apapun. Jadi jelas, itu artikulasi. Kemudian juga bermain dengan jeda. Jeda itu jarak. Dari kata satu ke kata lain. Misalkan ada bisa bermain dengan jarak jeda yang sedikit ataupun agak panjang. Misalkan seperti ini. Nah, ada semua yang duduk di sudut barat. Duduk di sebelah kanan saya. Ya. Anda yang duduk di sebelah kanan saya dan Anda yang duduk di sebelah kiri saya. Jadi ada jeda. Baik kata per kata ataupun dalam satu kalimat. Ya. Itu. Kemudian lagi tentunya dengan tadi ada vokal, irama ini memacu pembentukan dalam karakter, ya kan? Karakternya apa? Misalkan ketika serius, ya, kemudian ketika agak lucu atau nantinya komedi atau apa, tentunya akan muncul dengan sendirinya dan itu jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Nah, itu adalah teknik sederhana tentang bagaimana berbicara, ya. Bagaimana berbicara. Oh ya. Bukan hanya pemula saja ataupun yang sudah bisa bermain, terkadang yang sudah bermain itu juga belepotan. Bicaranya ngalor ngidul, kadang sehingga penonton itu tidak mendengarkan. Gimana sih rasanya kita lagi di atas panggung, ya, kemudian penonton nggak dengerin tuh rasanya. Nah, di sini juga ada teknik membuat kejutan. Harus mempunyai improvisasi, ya, spontanitas melihat keadaan. Seperti itu. Jadi bagaimana memancing audiens, penonton agar perhatiannya kembali kepada kita. Teknik-teknik itu ada, ya. Dengan meninggikan suara, ya kan? Dengan meninggikan musik atau membuat kejutan lain. Itu pasti bisa. Kembali serius banget kalau udah ngomong kayak gini. Tapi ya memang ini sangat perlu. Saya ingin dunia sulap maju dan tentunya para magician juga mempunyai bekal yang cukup lah, atau bahkan powernya itu kokoh gitu loh. Seperti para pesulap-pesulap asing, ya, pesulap-pesulap Eropa. Itu kan bekalnya kan luar biasa. Nah, itu yang serius-serius. Kembali kemarin saya janji ya masih pengen
mau cerita tentang lucu. Saya punya kenangan ada kenangan ya. Dalam kenangan-kenangan yang banyak itu ada satu ya yang tidak bisa saya lupakan, Romi. Nah, Romi. Ya, saya maklum. Ketika 1 jam, setengah jam, seberapa jam, 10 menit, 5 menit menghadapi jam kita harus keluar panggung. Tentunya butuh persiapan, bahkan pernah tak bilang ya ada nervous ya. Nah, ada kebiasaan Romi. Kebiasaan Romi adalah toilet. Bener gak Rom? Sorry Rom. Ini cerita yang tentunya akan bermanfaat buat anak-anak magician semua. Saya yakin dengan cerita-cerita sedikit gini nih, tentunya mereka akan lebih mempersiapkan diri. Jadi gini, 5 menit, 10 menit, 5 menit, 10 menit sebelumnya LO-nya datang. Pak Romi sudah siap-siap. Wah. Masih Pak, nanti begitu MC gini, langsung ya Pak ya, siap. Tak cari Romi di belakang panggung. Nanya tim, kok nggak ada nih anak nih, kemana nih? Romi mana? Toilet Pak. Kurang ajar. Toilet, ya wes. Tak cari toilet, teriakin, Ram. Ya, ntar dulu Pak, ntar. Oke. Tinggal 8 menit. Ya. Tenang ya kan, tenang. Wah, LO ini gelisah ya kan. Karena pengen acara tok. Kurang 5 menit. Pak Romi siap. Siap. Loh, kok nggak kelihatan? Bentar, itu lagi toilet. Siap. Pokoknya siap. Wah, yakin. Udah, tak cari toilet. Ram, udah hampir nih 2 menit. Tahu-tahu musiknya, openingnya, blang, lampu udah gelap, blackout. Panik kan. Panik. Brom. Buruan Ram. Udah opening, lampu udah gelap. Aduh, luar biasa, benar. Dan ini bukan gini loh, ini lucu memang. Bukan buat saya, ini tidak memalukan. Itu biasa dan akan terjadi pada siapapun. Akan terjadi pada pesulap apapun, baik pemula ataupun yang sudah punya nama. Bahkan artis lain yang bukan magician juga seperti itu. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran agar semua lebih prepare dulu. Prepare dalam arti kesiapan diri ketika kita mau siap untuk naik panggung. Seperti itu. Nah, tetap jangan lupa please ya, subscribe, like, dan komen ya. Tetap boleh bertanya, pasti tak jawab. Atau mau tanya tentang siapa gitu. Ingat bahwa belum ada kritikus sulap di Indonesia. Jadi nanti entah di episode berapa saya akan bisa mengulas tentang pesulap Indonesia, baik si A, si B, si C, perbandingannya seperti apa, generasi dulu seperti apa, generasi sekarang seperti apa. Jangan ketinggalan. Tetap bersama saya, selalu salam keajaiban.